Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Trust to cek, Minya Jafut Karina Anggianti. Halo teman-teman, kenalin nama aku Karina Anggianti. Selamat datang di channel aku. Kali ini aku mau membahas tentang negara Rusia. Ya, negara Rusia ini memiliki julukan yaitu negara beruang merah. Dan kali ini aku dan teman virtual aku, Zehra, kita bakal ngajak teman-teman semua buat jalan-jalan virtual ke negara Rusia. Penasaran kan? Yuk ikutin keseruan aku sama Zehra buat jalan-jalan virtual ke Rusia. Come on! Tunggu bentar. Kita kenalan dulu yuk sama negara Rusia. Rusia adalah negara yang memiliki wilayah kekuasaan paling luas di dunia, yaitu dengan luas negara 17.125.200 km persegi, atau 8 kali lebih luas dari Indonesia yang hanya memiliki wilayah sekitar 1.919.440 km persegi. Dengan wilayah tersebut, maka Rusia adalah negara terluas di dunia yang mencakup 1/8 luas daratan di bumi. Total luas wilayah negara Rusia 4,2% adalah wilayah perairan dan sekitar 95,8% atau sekitar 16,4 juta kilometer persegi adalah wilayah daratan. Saking luasnya, negara ini bahkan memiliki 11 zona waktu. Tidak jauh berbeda dengan negara kita Indonesia. Rusia ternyata merupakan negara yang multikultural dan multi-etnis karena penduduknya yang beragam budaya dan suku bangsa. Oh iya, dalam pembagian wilayah di Rusia ini itu cukup unik teman-teman. Mereka memiliki subjek federasi yang dimana dari subjek federasi tersebut memiliki nama lain. Terbagi menjadi 21 republik, 5 krai, dan 2 kota. Ada 8 republik yang berpenduduk mayoritas Islam. Di antaranya ada Adygea, Bashkortostan, Chechnya, Dagestan, Ingushetia, Kabardino-Balkaria, Karachay, Cherkessia, dan Tatarstan. Rusia menempati urutan ke-7 populasi penduduk terpadat di dunia. Penduduk Rusia sekitar 66% memeluk agama Kristen. Ini menjadi agama yang paling dominan di Rusia dari total jumlah penduduk yang ada. Adapun agama Islam adalah agama terbesar kedua di Rusia dengan persentase 5-6% atau sekitar 15-20 juta jiwa. Agama lainnya ada di Rusia antara lain adalah Rusia Ortodoks, Islam, dan yang lain-lainnya. Hal agama yang dipeluk biasanya tergantung dengan etnis di mana ia dilahirkan, dan bahasa resmi adalah bahasa Rusia. Sejarah masuknya Islam ke Rusia ini dimulai pada abad ke-7 Masehi, yaitu ke wilayah Dagestan dan Kaukas Utara. Sementara gelombang perluasan Islam menyusut di Eropa Barat, Islam membuat sejarah di Eropa Timur, yang tentunya di bawah kekuasaan Sultan Sulaiman Al-Kanuni. Penyebaran Islam secara intensif dilakukan oleh para sufi. Tarekat merupakan unsur penting dalam peradaban Islam di kawasan Rusia sejak masa-masa paling awal penyebaran Islam, bahkan sampai saat ini. Tarekat yang pernah berkembang yaitu tarekat Qadiriyah, Naqsabandiyah, Yasawiyah, dan Kubrowiyah. Namun tarekat yang paling kuat adalah tarekat Qadiriyah dan Naqsabandiyah. Sedangkan mazhab yang paling banyak dianut yaitu mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi. Islam di Rusia memiliki peran penting. Pertumbuhan penduduk muslim menunjukkan grafik positif. Agama Islam juga mempersatukan 40 etnis di Rusia, di mana etnis terbesar adalah kaum Tatar dengan 5 juta penduduk. Etnis-etnis lain seperti Bashkir, Dagestan, Chechen, Ingus, dan Kabardian
adalah di antara etnis Rusia yang beragama Islam. Topik selanjutnya adalah jejak-jejak peradaban Islam di Rusia. Masjid Marjani. Masjid ini disebut juga sebagai Masjid Al-Marjani. Letaknya berada di Kazan, Rusia. Menurut catatan sejarah, Masjid Marjani ini dibangun pada tahun 1766 hingga 1770. Ini merupakan masjid pertama yang dibangun di Kazan. Bangunan masjid tersebut berlantai 2 dan memiliki 2 ruangan. Dan renovasi juga dilakukan oleh seorang pedagang kaya yang bernama Z. Gomasnov pada tahun 1880. Masjid ini juga pernah disebut sebagai Masjid Univox pada masa itu. Masjid Isketash. Masjid ini berusia lebih dari 200 tahun. Wow, cukup lumayan lama ya teman-teman. Masjid Isketash dibangun pada tahun 1802 di wilayah Kazan. Pembangunan masjid ini dilakukan untuk mengenang para pejuang yang gugur ketika mempertahankan wilayah Kazan dari serangan musuh pada tahun 1552. Salah seorang yang berjasa besar dalam pembangunan masjid ini yaitu Gabdullah Utamisev. Ia seorang pedagang kaya yang cukup tersohor. Masjid tua tersebut memiliki 2 lantai, 2 ruangan, dan minaret di tengah atap segitiga. Pada tahun 1930, masjid sempat ditutup oleh pemerintah Uni Soviet. Namun, dibuka kembali untuk tempat ibadah pada tahun 1994. Masjid Burnai. Masjid ini disebut juga Masjid Katedral Ketiga atau Masjid Burnavevskaya. Lokasinya di wilayah Kazan. Masjid tersebut dibangun pada 1872. Pembangunannya didanai oleh Muhammad Sadiq Burnai dan terrealisasikan oleh proyek Ivanovich Romanov. Gaya arsitektur Masjid Burnai yakni eklektisme nasional. Minaret dibangun pada tahun 1865. Masjid ini memiliki sebuah minaret di depan pintu, sebuah aula bertingkat 1, dan dibangun dengan bata merah. Interiornya pun dirancang dengan budaya Tatar dan Rusia. Masih di kota Kazan nih, Rin. Sejarah menarik di kota Kazan, salah satunya adalah kisah masjid besar yang pernah dihancurkan di kota tersebut. Nah, masjid ini itu bernama Kol Sharif. Masjid ini merupakan masjid yang tergolong besar di kota itu dan dianggap sebagai masjid terbesar di benua Eropa. Dikutip dari Atas Obscura, masjid ini menjadi simbol kekuatan Tatar di abad ke-16. Namun pada tahun 1550, 2 Ivan the Terrible mendapatkan kekuatannya dari seluruh penjuru Rusia dan akhirnya mengklaim kota Kazan. Pada saat itu pula, ia menyerbu Kazan dan menghancurkan masjid monumental itu. Akibatnya arsitektur kota tersebut sepenuhnya hilang. Dikutip dari muslimoption.com, pada 1996, Masjid Kol Sharif dibangun ulang rancangannya. Arsitekturnya dipercayakan kepada arsitektur kenamaan pada masa itu, yaitu Isaifuddin dan Esakurov. 2 arsitektur ini berdarah Rusia dan merancang Masjid Kol Sharif menjadi lebih modern dengan gaya Renaissance dan Ottoman. Wah, ternyata masjid ini keren juga ya, Rin? Ya dong. Tapi tenang dulu ya. Ini masih di kota Kazan kok, gak jauh-jauh. Yuk, kita jalan-jalan lagi. Let's go. Gar menjadi salah satu situs warisan dunia UNESCO. Ia juga menjadi rumah bagi Al-Quran terbesar di dunia yang beratnya mencapai 500 kg. Selain itu, Masjid Putih besar yang terdapat di sana merupakan bangunan yang dulunya pernah dihancurkan pada abad ke-15, kemudian dibangun kembali. Oh iya, Jehra, di sini tuh ada monumen besar loh yang terkenal di kota Kazan. Dikutip dari Republika, di sana terdapat monumen besar seperti Masjid Agung Kol Sharif, sebuah gereja kuno, benteng kota, dan makam para syuhada.
Sama seperti agama lain, Islam sempat mengalami hambatan serius pada masa komunisme Soviet. Segala sesuatu yang menggambarkan simbol keagamaan diharamkan. Namun meski begitu, pada saat itu Universitas Islam yang diberi nama Universitas Islam Rusia tetap melakukan dakwah, ya minimal kepada anggota keluarga. Itulah sebabnya Islam tidak surut meski dilarang satu generasi. Wah, luar biasa banget ya teman-teman. Islam bisa hidup, bisa tumbuh. Pokoknya pendidikan agama itu nggak luntur meski berada di negara komunis pada saat itu. Rian, pulang yuk. Udah capek nih. Kamu pegel nggak sih? Yuk kita pulang. Udah kelamaan nih kita di negara Rusia. Tunggu dulu bentar, kita belum ngebahas keseharian umat muslim di sana loh. Jadi, umat Islam di sana itu dari tahun ke tahun itu semakin bertambah, teman-teman. Tercatat 30 juta penduduk di sana itu memeluk agama Islam. Dan Islam ini dianggap sebagai agama tradisional dalam sejarah. Perkembangan Islam ditandai dengan adanya pusat koordinasi agama Islam, Universitas Islam, madrasah di beberapa wilayah. Dan juga diperkirakan di tahun 2050 nanti Rusia akan menjadi bagian dari negara Islam. Masya Allah. Ya udah, pulang yuk. Aku takut dicariin sama Baba nih. Ya udah deh, ayo kita pulang. Kita pulang ke Indonesia. Let's go. Gimana Zahra? Jalan-jalan virtualnya seru nggak? Oh iya, buat teman-teman semua, aku mau ngucapin spasiba. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah ngikutin keseruan aku sama Zahra jalan-jalan virtual ke negara Rusia. Oh iya, mohon maaf ya apabila selama jalan-jalan virtual kali ini ada perkataan aku atau Zahra yang kurang berkenan di hati teman-teman. Saya Kaima Jati undur diri. Terima kasih. Spasiba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.